Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berjumpa lagi di channel KKG PAISD Kabupaten Trenggalek. Pada video kali ini kita ada di kelas 5 dengan judul video kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam. Anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam. Siapakah Ilyas itu? Ilyas adalah Al-Asbad bin Idi bin Syutlim bin Afraim bin Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim Al-Khalil. Jadi Nabi Ilyas alaihissalam itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikanlah dengan cermat dan bacalah dengan baik surat Al-An'am ayat 86 berikut yang menyebutkan tentang nama Nabi Ilyas di dalam Al-Quran. Kita baca bersama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismaila wal Yasa wa Yunus wal Luta wa kullan faddalna 'alal alamin. Artinya adalah dan Ismail, Ilyasa, Yunus dan Lut masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya. Quran surat Al-An'am ayat 68. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah salah satu nama Nabi Ilyas yang disebut di dalam Al-Quran, yakni di surat Al-An'am ayat 68, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keterangan bahwa beliau dilebihkan derajatnya di atas umat di masanya. Artinya beliau itu dipilih oleh Allah untuk menjadi rasul yang diberi wahyu dan diberi tugas menyampaikan wahyu itu kepada umatnya. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapakah Nabi Ilyas alaihissalam? Beliau adalah orang yang membantu Nabi Ilyas di dalam berdakwah. Anak-anak ingatkan video sebelum ini, pelajaran sebelum ini adalah tentang Nabi Ilyas alaihissalam. Terkadang anak-anak ada yang menganggap bahwa Nabi Ilyas dan Ilyas itu kakak beradik ya. Jadi Ilyas itu kakaknya, Ilyas adalah adiknya. Atau juga ada yang menganggap mereka itu adalah saudara kembar. Jadi Ilyas dan Ilyas itu dikira saudara kembar. Yang benar anak-anak, Nabi Ilyas itu adalah keponakan dari Nabi Ilyas, adalah keponakan dari Nabi Ilyas alaihissalam. Beliau pernah bersembunyi bersama Nabi Ilyas di gunung atau di gua untuk menghindari bala tentara Raja Ba'laba. Anak-anak masih ingat kan kisahnya Nabi Ilyas? Beliau berdakwah kepada Bani Israel yang menyembah patung bernama Baal. Kemudian umatnya itu tidak mau menerima, sehingga dia dikejar-kejar, mau dibunuh dan bersembunyi di gua selama 10 tahun. Nah, anak-anak, selama bersembunyi itu Nabi Ilyas alaihissalam bersama dengan keponakannya, yaitu Nabi Ilyas alaihissalam. Anak yang dirahmati Allah, setelah Nabi Ilyas alaihissalam meninggal dunia, maka Nabi Ilyas ini bertugas menggantikan beliau di dalam mengurusi kaumnya. Jadi beliau itu melanjutkan tugas dari Nabi Ilyas alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi Ilyas ini sebagai nabi setelah Nabi Ilyas dan melanjutkan misi pamannya
sampai akhirnya kaum Nabi Ilyasa kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kaum Nabi Ilyasa alaihissalam ini? Selama masa kepemimpinan Nabi Ilyasa, kaum Bani Israel hidup rukun, tentram, makmur, karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah adanya musibah peringatan dari Allah, ya, kemudian kaumnya sadar dan dipimpin oleh Nabi Ilyasa, kaum Bani Israel ini, sehingga mereka bisa hidup rukun, tentram, makmur, karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi anak-anak, setelah Nabi Ilyasa alaihissalam ini wafat, kaumnya yaitu Bani Israel kembali durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia durhaka kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Ilyasa alaihissalam. Maka hari demi hari mereka semakin bertambah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kufur itu artinya ingkar, ya, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala melenyapkan kenikmatan dan kesenangan hidup kaumnya, sehingga jadilah mereka dilanda kesengsaraan lagi. Ya, mereka dilanda kesengsaraan seperti sebelumnya, jadi kekeringan melanda, banyak binatang yang mati dan lain sebagainya. Maka pada saat-saat seperti itulah lahirlah Nabi Yunus alaihissalam. Anak-anak dirahmati Allah, apa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Nabi Ilyasa alaihissalam ini? Yang pertama, Nabi Ilyasa alaihissalam adalah pelanjut kekuasaan Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyasa mampu menciptakan kaumnya dalam hidup yang rukun, tentram, makmur, karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita ingin negara kita ini makmur dan tentram, kita harus berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya pasti membawa kebahagiaan hidup di dunia maupun hidup di akhirat kelak. Ini janji Allah, ya. Barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Ya, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya, kedurhakaan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah penyebab kesengsaraan di dunia maupun di akhirat kelak. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silahkan kalian tulis soal-soal latihan ini dan kemudian kalian jawab semampu kalian, ya. Yang pertama, Nabi Ilyasa adalah keponakan Nabi ... Nomor 2, Nabi Ilyasa diutus untuk kaum ... Nomor 3, bagaimanakah keadaan kaumnya Nabi Ilyasa ini, ya, terhadap dakwah Nabi Ilyasa? Kemudian yang nomor 4, bagaimanakah nasib kaum Nabi Ilyasa setelah beliau meninggal? Dan yang terakhir, siapakah Nabi yang lahir setelah Nabi Ilyasa meninggal? Silahkan dijawab di buku tulis kalian. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita ada di penghujung pembelajaran kali ini. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.